Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat video lagi teman, masalah sensor. Kelanjutan dari video kemarin yang rantai bola itu. Oke, ini adalah bar dari sensor saya yang bermerek H dan L laser bar 5800 plus 22 inch Pro Series. Oke, ini bar laser teman. Dan yang saya mau terangkan lagi di sini, ini masalah belah kayu ya. Ini sensor Cina ini memang direkomendasikan untuk memotong kayu ya. Untuk potong-potong kayu itu sangat mantap teman, sangat bagus. Untuk sensor ini saya rekomendasi banget kalau buat potong kayu ya, sangat tajam dan cepat sekali memotongnya. Untuk sensor ini murah dan harganya juga sangat murah. Tapi yang saya mau terangkan bukan itu masalah kelebihannya. Dan di sini saya mau terangkan untuk belah kayu ya. Memang sensor ini kenapa tidak ada dijual rantai belahnya? Karena memang tidak dikhususkan untuk belah kayu teman. Efeknya kalau kita tetap melakukan belah kayu, efeknya itu pasti ada. Untuk laser bar ini itu untuk efek dari belah kayu. Tunggu dulu teman, saya ambil. Efek dari belah kayu itu pasti berpengaruh di ujung bar teman, di sini. Di ujung bar sini pasti ada efeknya, karena di saat kita membelah kayu itu otomatis ujung bar terus yang tersentuh sama kayu ya. Ini paling sering di saat kita mengayung ya. Di saat kita mengayung belah kayu itu otomatis di sini yang paling beresiko gesekan rantai dengan bar ini. Jadi ujung-ujungnya ini bakalan kegores atau kemakan sama rantai. Dan resikonya seperti ini teman, karena bar ini bukan khusus untuk belah. Jadi mungkin bagian di sini itu lubangnya atau ini celahnya enggak terlalu dalam ya, itu enggak terlalu dalam. Ini sudah saya pakai belah untuk 2 pohon kayu ya, dan saya belah bikin balok. Itu sudah ada hasilnya berapa itu, 18 balok ya, dengan panjang 3 meter. Dan dampak yang saya dapatkan ini dari belah kayu ya, mudah-mudahan jelas. Ini sudah ada kerusakan di bagian barnya, itu sudah kemakan teman, mudah-mudahan jelas ya. Kurang jelas. Fokus. Oke, itu sudah cacat ya bagian ujung ini. Dan lebih parahnya lagi teman, itu lubang yang di dalam itu sudah hampir tersentuh dengan rantai. Saya perjelas lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, bisa paham ya. Ini ujung barnya sudah kemakan sekitar hampir 2 mili nih, hampir 2 mili untuk belah kayu ya. Dan di sini lubang yang di dalam ini, itu teman-teman bisa lihat, lubang yang di dalam itu sudah ada warna putih. Itu di dalam itu sudah tergores dengan kaki-kaki rantai. Jadi ini sudah sangat bahaya kalau diteruskan untuk membelah, karena dapat merusak kaki-kaki rantai ya. Jadi kalau mau dipakai kita harus balik lagi ya. Ini yang di bawah dan ini yang di atas. Karena bagian di atas ini belum terlalu parah, ini belum terlalu parah.
hanya di sini paling bawah ya, karena ini yang terus tertekan ya, terjadi gesekan dan tertekan sehingga begini. Dan juga pengaruh oli teman ya. Tapi oli dari sensor saya ini lumayan cukup lancar, tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena memang bukan khusus untuk membelah ya. Jadi bagian ujung di sini lembek besinya sehingga kemakan begitu. Oke, resikonya bagian ujung teman ya. Sedangkan untuk bagian ujungnya ini ndak ada terlalu masalah. Ndak ada terlalu masalah di sini ya. Dan bagian tengahnya juga ndak ada masalah teman ini. Masih rata. Masih bisa dibilang rata ya. Ini. Masih bagus. Yang cacat bagian depan aja karena untuk membelah. Itu resikonya. Kalau dilihat dari sini catnya aja ndak terlalu apa ya, panasnya nggak terlalu kepanasan karena ndak melepuh catnya sampai kemana-mana. Cuma mungkin besinya agak lembek, bukan dikhususkan untuk membelah ya. Yang dikhususkan hanya untuk memotong. Jadi kebanyakan kalau kita memotong kan bagian di sini. Dan bar ini mungkin khususnya yang keras sekali bagian di sini aja teman. Karena di sini alurnya tidak ada yang masalah, masih bagus. Yang bermasalah hanya ujungnya ya, resiko untuk membelah kayu. Oke teman, mungkin sampai di sini aja untuk masalah bar. Kalau untuk mesin senso merek Cina yang harga-harga murahan, bukan murahan ya, yang harga-harga murah, kualitas bagus, tapi jangan dipakai membelah ya kalau mau awet. Ini. Kalau untuk memotong teman, saya sangat rekomendasi banget, sangat luar biasa. Seperti senso besar untuk memotong ya, sangat bagus. Kalau untuk membelah pasti ada kekurangannya bagian di ujung ini teman, karena mungkin tidak dibuat khusus untuk belah. Jadi kekurangannya hanya di ujung ini teman. Yang lainnya untuk produk senso seperti ini sangat rekomendasi banget. Untuk memotong kayu sangat bagus, ndak kenal besar, ndak kenal kecil ya, sangat bagus teman. Oke, mungkin sampai di sini aja dari apa ya, pengalaman saya menggunakan senso biasa, senso kecil biasa untuk menggunakan membelah kayu ya. Efeknya itu aja yang saya katakan bagian di ujungnya ini. Oke. Dan kalau misalnya ini teman di ujung sudah terlalu parah, memakan rantai, memakan kaki-kaki rantai, itu sudah sangat merusak rantai ya. Jadi kalau ini sudah sangat parah, bisa-bisa kita ganti bar lagi. Dan teman-teman di YouTube juga ada yang apa ya, ini dibubut lagi pakai las stainless baru dibelah lagi semacam ini juga masih bisa. Kalau teman-teman punya teman las ya, ini dibubut lagi baru kita bikinkan alur, itu juga solusinya bagus. Tapi resiko yang saya curhatkan di sini hanya resikonya teman ya, jika kita menggunakan membelah kayu. Oke, mungkin sampai di sini aja teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Ayo fokus.